wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi hadirat yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, para asatidzah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa kita nantikan segala nasihatnya. Dewan Syuro Majelis Rasulullah SAW, para dewan guru dan para pimpinan Majelis Rasulullah SAW, baik di pusat, di dalam negeri maupun luar negeri, semoga selalu dalam rahmat dan berkah Allah SWT. Dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, manfaat ilmunya, serta diberi keistiqomahan, ketabahan dalam membimbing umat Nabi Muhammad SAW. Terlebih khusus pada guru-guru kita, Dewan Guru Majelis Rasulullah SAW. Alhamdulillah hadir bersama kita Habib Hasan bin Basyaiban, Habib Luqman bin Hashim Basyaiban, dan juga Sahibul Bait Habib Abdurrahman Basyaiban, Habib Umar Sudin Basyaiban, dan para habaib lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah SWT, dipanjangkan usianya, disehatan badannya, dan bermanfaat ilmunya juga kehidupannya, dan semoga hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan juga hadirin yang hadir pada malam hari ini, baik secara langsung maupun yang streaming, semoga selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah SWT. Dan semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah SWT. Dosa kedua orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Fahamdan li rabbin khasana bi Muhammadin wa alamna min dhulmatil jahli wal tajri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi man da'ana ilaihi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa majma'il karim. Walhamdulillahilladzi jama'ana limpahan puji kehadirat Allah, Maha Raja langit dan bumi, Maha Tunggal dan abadi, yang Maha menciptakan kehidupan dan kematian, yang Maha menciptakan siang dan malam, yang Maha menurunkan hujan dan terang. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memilih kita di malam hari ini untuk mengingatnya, untuk berpikir kepadanya, untuk bersalawat kepada kekasihnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beruntung lidah yang bisa menyebut nama Allah, hati yang bisa mengingat Allah, pikiran yang terus terpikirkan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka sangat beruntung karena di dalam ketika ia menyebut nama Allah, ketahuilah bahwa Allah bersamanya. Demikian
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci, idza dzakartuhu fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakarni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi, aku menjadi teman orang yang duduk ya ketika ia menyebut namaku, ketika ia mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadi teman duduknya ketika ia menyebut nama Allah. Ketika ia mengingat Allah di dalam kesendirian, menyebut nama Allah di dalam hatinya, di dalam kesendirian, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyebut namanya di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita mengingat Allah di dalam perkumpulan yang ramai, Allah juga mengingat hambanya di dalam perkumpulan yang lebih indah, yang lebih mulia, yang lebih luhur, yaitu di depan para malaikat muqarrabin, di depan para anbiya wal mursalin, dan di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya, betapa beruntungnya ketika hamba mengingat Allah, mau ia dalam kesendirian maupun di tempat ramai ya. Ini semua keberuntungan buat hamba-hamba ketika ia di tengah malam bangun dan mengingat Allah, Allah pun mengingatnya dalam zatnya. Dan ketika ia berkumpul di tempat yang ramai untuk berzikir bersama Allah, ketahuilah Allah juga membanggakan, menyebut nama hambanya di depan para malaikat-malaikat Allah, di depan para anbiya wal mursalin, dan juga di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang lebih indah ketika nama kita disebut oleh Allah? Adakah yang lebih indah keadaan ketika kita disebut oleh Allah di depan para malaikatnya, termasuk di depan Nabi Muhammad SAW? Dan ketahuilah, bukan kita yang beruntung, namun orang tua kita beruntung. Fulan bin Fulan, karena yang disebut bukan hanya kita, tapi Fulan bin Fulan. Orang tua kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan mereka di alamul barzah, orang-orang tua kita yang sudah keadaan yang di alamul barzah, ketika kita sebagai anak keturunannya mengingat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengingat kita dan mengingat orang tuanya yang sudah di alamul barzah, dan mereka terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka malam-malam yang indah ini kita untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini di bulan Rajab, bulan salah satu bulan yang agung, salah satu bulan yang mulia, yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syuhri indallah ithna asara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala terdapat 12 bulan. Demikian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya dari 12 bulan itu terdapat 4 bulan yang mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, thalatha mutawaliyan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa wahidan
Syahrul Rajab baina Jumada wa Sya'ban. Ya, 3 bulan yang berturut-turut itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Ya. Inilah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menuangkan daripada rahmatnya, menuangkan kasih sayangnya, menuangkan pengampunannya yang begitu luas, sehingga dinamakan bulan Rajab adalah bulan Ashar, ya. Bulan yang dituangkan maghfirah Allah, dituangkan rahmat Allah, dituangkan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan juga Rajab dikenal dengan Syahrul Badri, yaitu bulan untuk kita mengenal. Maka ulama mengajarkan satu kalimat untuk kita memperbanyak istighfar, di antaranya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, 70 kali dibaca malam hari, dan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali dibaca pagi hari. Ini tujuannya untuk membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan mata kita, membersihkan telinga kita, membersihkan lisan kita, membersihkan anggota tubuh kita, agar masuk di bulan Sya'ban nanti tinggal kita menyiramnya. Karena bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram apa yang kita siram. Apa yang kita tanam di bulan Sya'ban, itulah yang kita siram. Kalau kita di bulan Rajab tidak meminta ampun kepada Allah, tidak menyambung tali silaturahmi, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua kita, lalu hubungan kita kepada Allah juga berantakan, masuk bulan Sya'ban, apa yang akan kita siram? Karena inilah penentunya. Kalau di bulan Rajab kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan anugerah yang begitu luas, dipastikan bulan Sya'ban maka Allah akan beri taufik juga, sehingga akan melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan di bulan Rajab. Begitu pengampunan Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan, Allah akan memberikan kemampuan, kemudahan untuk menyiram daripada apa yang kita tanam di bulan Rajab dengan ibadah-ibadah lainnya, dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan nanti di yaumul qiyamah bahwa ada orang yang muflis. Orang yang muflis atau Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah engkau orang yang muflis? Wahai sahabatku, orang yang bangkrut itu seperti apa? Sahabat ada yang menjawab, ya Rasulullah, orang yang bangkrut ketika ia berdagang maka dagangannya habis, bangkrut, modalnya habis. Bukan, wahai sahabatku, bukan itu. Nanti di akhirat ada orang-orang yang bangkrut, bukan mereka tidak punya amal, pun amalnya banyak. Ia pergi haji, ia umrah, ia puasa, ia sedekah, ia berbuat amal baik lainnya. Namun di balik itu dia mendolimi saudaranya, dia memutus tali silaturahmi, dia riba, dia namimah, dia kerasani, dia mengadu domba dan lain sebagainya. Maka pahala-pahala yang ia kerjakan itu akan habis untuk membayar orang-orang yang didolimi ketika ada di dunia, hingga habis seluruh daripada amalnya, bahkan masih ada tersisa dari dosanya. Maka dosa-dosa dari orang yang ia dolimi akan ditimpakan kepadanya. Namun ketahuilah, ada salah satu daripada ibadah yang tidak termasuk hal itu dikurangi, yaitu ibadah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi modal utama nanti ia di akhirat, ketika semua orang bangkrut dengan pahala-pahalanya, namun Allah masih menyisakan pahala sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu menjadi andalan nanti
akan ia untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti bulan yang akan kita hadapi untuk menyiram daripada amal-amal itu di bulan Sya'ban, untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti masuk bulan Ramadan disebut bulan Al-Hasad, yaitu bulan panen. Maka yang diberi taufik di bulan Rajab, maka di bulan Sya'ban pun akan bertambah taufiknya dari Allah. Dan akan masuk di bulan Ramadan, pasti ia akan mendapatkan taufik yang lebih oleh Allah SWT, sehingga ia bisa mengerjakan puasa dengan baik, bisa mengerjakan qiyamul lail dengan baik, tarawih dengan baik, dan seluruh anggota tubuhnya akan dijaga oleh Allah SWT. Dan inilah mulai saatnya kita di bulan Rajab ini. Akankah kita di Sya'ban dan Ramadan akan menghasilkan yang banyak, tergantung saat-saat ini. Untuk itu jangan terlewatkan dari hari-hari yang mulia ini untuk kita memperbanyak istighfar, memperbanyak amal-amal soleh, wala tadzlimu fihinna, dan janganlah engkau berbuat zalim di bulan-bulan ini, di bulan yang 4 ini. Jangan engkau mendolimi dirimu, yaitu dengan berbuat maksiat dan berbuat dosa, terlebih lagi mendolimi saudara muslim lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dan memberikan taufik sehingga menjalani bulan Rajab ini penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang mampu maka banyaklah berpuasa, karena hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada salah satu sahabatnya, Abu Mijibah Al-Bahili. Beliau menyarankan agar sum minal khurmi wadruk, sum minal khurmi wadruk, sum minal khurmi wadruk. Berpuasalah engkau di 4 bulan ini, atau jika kamu tidak mampu karena tenagamu sudah payah di siang hari, atau badanmu tidak kuat untuk berpuasa, maka tinggalkanlah. Namun jika kuat, maka perbanyaklah puasa-puasa di bulan-bulan ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik pada kita bisa mencicipi nikmatnya puasa di bulan Rajab, dan mencicipi bangun malam dan bermunajat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar terus masuk dari hari-hari kita yang ke depan mengalami perubahan-perubahan dalam keluhuran. Amin ya rabbal alamin. Hadza tamini wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil musallim wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Doa maulid kami mintakan Habib